mencari pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan mereka. Walaupun tak banyak dari mereka yang masih berpendirian teguh untuk menjadi sopir mikrolet. Dari sinilah peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana nasib dan juga mengenai perbandingan mikrolet sebagai moda transportasi para pelajar. Dari latar belakang inilah didapatkan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana faktor yang mempengaruhi perkembangan mikrolet sebagai moda transportasi para pelajar di Surabaya sebelum dan saat pandemi COVID-19. Lalu kedua, bagaimana perbandingan mengenai mikrolet sebagai moda transportasi para pelajar di Surabaya saat dan sebelum masa pandemi 19. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah mewawancarai secara virtual kepada para pelajar di salah satu sekolah negeri di Kecamatan Benowo. Peneliti juga mewawancarai secara langsung sopir mikrolet. Kajian pustaka. Kepopuleran mikrolet dipelopori oleh Hashim dan Mas Juri pada tahun 1970. Faktor yang mempengaruhi mikrolet selain karena tarif yang terbilang cukup murah juga karena dapat menampung banyak hasil dan pembahasan dapat diperoleh dari penelitian kami sebagai berikut. Dapat dilihat dari diagram lingkaran yang ada di sebelah saya. Diagram lingkaran pertama berisi data-data angkutan umum yang digunakan para pelajar untuk berangkat sekolah. Sedangkan untuk diagram yang kedua berisi data-data angkutan umum yang digunakan pelajar untuk pulang sekolah. Nah, rata-rata para pelajar ketika diwawancarai dan ditanyai mengapa tidak memilih mikrolet sebagai angkutan umum untuk menuntut ilmu, mereka kebanyakan menjawab karena mikrolet terlalu menyita banyak waktu dan juga kurang praktis maupun efisien. Padahal, menurut sopir mikrolet sendiri, sebelum COVID-19, mikrolet sangat tenar dan ramai. Tetapi, semenjak pandemi, para pelajar tergantung kepada handphone, yang sampai sekarang sekolah pun membawa handphone. Hal tersebut menjadikan para pelajar lebih mudah mencari angkutan umum dari jasa online. Sehingga para pelajar lebih memilih untuk menggunakan angkutan umum dari jasa online ataupun angkutan pribadi. Padahal relatif harganya itu lebih mahal ketimbang kita memakai mikrolet sebagai angkutan umum yang harganya relatif lebih murah. Padahal harganya lebih mahal daripada kita menaiki angkutan mikrolet. Hal ini menjadikan pendapatan para sopir mikrolet turun drastis, yang dulunya Rp50.000 sekarang menjadi Rp25.000. Ini menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi berkembangnya mikrolet saat dan sebelum pandemi COVID-19 antara lain karena mikrolet telah ketinggalan zaman, yang kini zamannya semua berbasis online. Faktor lainnya juga terdapat karena dirasa mikrolet kurang efektif maupun efisien, sehingga para pelajar di Surabaya lebih memilih menggunakan angkutan umum dari jasa online, yang menyebabkan mikrolet di Surabaya kini sudah mencapai batas punah dan jarang bisa ditemukan di area Surabaya.